Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah pada malam hari ini ya kita bertemu dalam rangka ya silaturahmi, membicarakan sesuatu yang harus kita bicarakan. Ya sebelumnya nama saya Samsul, orang biasa panggil Ujang Uncul. Dan saat ini saya di tokoh masyarakat, juga tokoh adat. Posisi sekarang ini adalah Sekretaris Umum Lembaga Adat Besar Tidung Kabupaten Malinau. Dan kalau kita berbicara masalah tentang pembangunan, bahwa apalagi yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, kita pernah bersama-sama ya sebut katakanlah dengan Pak Dr. Jansen TP MSI. Beliau adalah dapat dikatakan bahwa pembangunan di Kaltara, bahkan mungkin di Indonesia, karena salah satu program beliau itu luar biasa, yaitu Gerakan Desa Membangun dengan 4 pilar. Dan kalau kita berbicara tentang sepak terjang beliau di Kabupaten Malinau, dapat saya katakan di sini bahwa beliau ini adalah seseorang yang selalu memikirkan masyarakat, baik itu secara agama, baik itu secara suku, baik itu acara sosialisasi, baik itu masalah kepemerintahan. Beliau tidak bisa diragukan lagi, karena saya juga pernah bersama-sama beliau pada saat saya menjadi kepala desa di Malinau Seberang ini. Dan satu-satunya saya rasa pemimpin kabupaten yang menjadi tolak ukur dari sistem pemerintahan di Indonesia ini adalah Kabupaten Malinau pada saat Pak Dr. Jansen TP menjadi Bupati Malinau. Dan desa Malinau Seberang pada saat saya menjabat jadi kepala desa itu juga menjadi tempat kunjungan dari provinsi lain, termasuk dari Manokwari, Irian Jaya. Itu karena apa? Itu karena berkat kepemimpinan beliau dengan 4 pilar pembangunan. Dia memberikan kewenangan 32 kewenangan untuk diserahkan kepada pemerintahan desa. Nah, berkaitan dengan masalah agama, siapa yang tidak paham dengan gerakan beliau? Beliau bisa membagi posisi di masyarakat Muslim, bukan saja Nasrani. Ya, dapat kita katakan pada saat itu Bapak Dr. Ras Haji Edi Marwan posisinya asisten satu pemerintahan dan kepala dinas, dari kepala dinas naik ke asisten. Kemudian Pak Dr. Ras Haji Jenderal Arifin yang notabene juga Muslim, yang saat ini sudah purna tugas, tapi beliau pernah menjabat sebagai kepala dinas Dukcapil. Nah, kemudian Pak Saparudin juga pernah menjadi kepala dinas. Ya, Pak Kadri itu juga orang Muslim. Jadi tidak ada perbedaan di dalam masalah agama. Demikian juga dengan bantuan-bantuan kepada masjid-masjid, itu merata dengan Pak Jansen. Nah, kemudian beliau juga tidak membeda-bedakan kau suku apa, dia tidak. Jadi merata. Dengan 4 pilar pembangunan yang dilaksanakan itu, semua itu dapat dilaksanakan oleh kepala desa. Dari 109 desa itu dapat dilaksanakan dengan baik. Karena apa? Karena beliau melaksanakan pembangunan itu mulai dari desa, mulai dari sekarang dari RT. Nah, sekarang dulu pernah ada buku seperti ini. Nah, ini buku Revolusi RT. Ini Pak Jansen yang bikin. Jadi tidak ada bupati seperti beliau ini sebenarnya. Nah, kemudian mengacu kepada provinsi, pada saat beliau mencalonkan diri sebagai wakil gubernur, ya mau tidak mau kita harus berjuang untuk memposisikan beliau. Akhirnya berhasil, dan kelihatan sekali di Kaltara dengan adanya Pak Jansen di wakil gubernur, luar biasa sekali. Nah, sayang saja karena posisi beliau masih wakil gubernur. Jadi yang paling menonjol itu dia adalah memberikan bantuan-bantuan kepada masjid-masjid.
bantuan-bantuan kepada masyarakat muslim yang umroh, bantuan-bantuan kepada masyarakat muslim yang naik haji. Nah, beliau sangat memperhatikan itu. Nah, mudah-mudahan saja dengan bupati kita saat ini, saya lihat juga mulai seperti beliau. Nah, ini yang menjadi contoh beliau sebenarnya untuk kita. Dan bantuan ke masjid dia tidak pandang bulu, memang masjid mana, masjid yang paling kecil pun dibantu oleh beliau. Nah, saya mengenal beliau itu sejak beliau dari sekda dulu, dan memang sudah terlihat seperti itu. Saya bilang kalau ini jadi bupati kita luar biasa nanti. Alhamdulillah juga jadi bupati. Jadi kalau saya lihat cara berpikirnya Pak Jansen ini, ya kita lihat cara berpikir beliau. Sebenarnya beliau ini skala nasional sudah secara berpikirnya. Jadi kalau untuk Kaltara saja berbicara tentang Pak Jansen, kita akan dukung penuh sama beliau. Karena kita sudah tahu persis sepak terjangnya. Bagaimana dia membangun Malinau dulu dari keterpurukan sehingga sekarang jadi terkenal sampai ke luar negeri juga terkenal ke Kabupaten Malinau kan. Nah, kemudian kalau seandainya beliau bisa memposisikan nomor 1, ya mau tidak mau kita orang muslim akan mendukung beliau sepenuhnya. Secara pribadi saya menyatakan siap untuk mendukung beliau, karena beliau ini tidak lagi memandang agama, tidak lagi memandangkan suku dan ras. Nah, jadi saya mengharapkan juga kepada teman-teman kita yang ada di daerah lain seperti Kabupaten Tanah Tidung, kemudian Bulungan, Tarakan dan Nunukan, mari kita berpikir jernih saja saat ini. Memang kita berbicara agamamu adalah agamaku, lakum dinukum waliyadin. Namun kita harus juga melihat bagaimana sistem pemerintahan. Karena kalau orang yang memerintahnya, biarlah dikatakanlah yang memerintahnya si A, tapi kalau sistem pemerintahnya tidak mendukung kepada masyarakat juga, tidak mendukung kepada masalah agama juga, untuk apa kita seperti itu? Nah, kalau Pak Jansen ini memang kita lihat sudah sepak terjang beliau, mulai dari kabupaten sampai ke provinsi, wakil gubernur kemarin, beliau memperhatikan itu. Jadi saya mengharapkan, mari rekan-rekan, teman-teman muslim yang ada di 4 kabupaten kota ini, termasuk Malinau, mari kita mencoba mendukung untuk beliau untuk menjadi orang nomor 1 di Provinsi Kaltara.